Oke, jadi masuk ke poin kedua ya. Ini perubahan gambar gereja dan perjalanan pelaksana pembangunan yang diiringi oleh gangguan dari sekelompok jemaat. Jadi sebelumnya Pendeta Saragi mengundang para penatua lah, orang tua gereja kita, berdiskusi masalah hasil rancang bangun yang dibuat oleh panitia pembangunan lama, dan itu menurut mereka itu tidak layak. Salah satu ya, poin paling utama bahwa bila gambar mereka dilanjutkan untuk dikerjakan, kita akan kehilangan bangunan gereja yang lama ya, karena itu akan dibongkar total, itu akan dijadikan basement. Yang kedua, konsep basement ini apalagi kita di pinggir kali ini sangat tidak pas, berisiko ya, karena kita berada di pinggir kali. Jadi yang ketiga, dari bentuknya juga model atau gambar bangunan itu sendiri ya sudah kurang representatif untuk kondisi sekarang ya, karena itu terlalu sederhana. Kira-kira itu dasarnya. Kemudian kita merubah gambar bangunan, dan melalui bantuan dari Amang Bronson Manurung, kita dikenalkan ke PT Atelier sebagai konsultan perencana untuk membuat desain arsitektur gambar bangunan gereja kita yang sekarang ini. Jadi akhirnya kita rubah gambar sesuai dengan gambar yang sekarang ini, bangunan yang sekarang ini. Nah, di situ kita mulai pembangunan turap ya, dinding penahan tanah ya, DPT, dan jembatan ya. Jadi di sini kita udah mulai pembangunan. Disinilah diawali gangguan-gangguan dari sekelompok jemaat itu, yang sebagian besar mereka ya panitia pembangunan lama yang kecewa ya. Bentuk gangguannya itu macam-macam ya, ada yang melalui media massa, media online, mengirimkan wartawan, mengirimkan Pol PP, macam-macam, membuat isu ke grup-grup WhatsApp sektor, membuat fitnahan, menyebarkan berita-berita yang tidak benar. Jadi di situ mereka berusaha menghentikan pembangunan. Puji Tuhan kita tetap berjalan, tidak pernah menjadi kendala. Kita 2 kali diperiksa oleh DPPU ya, sebagai otoritas yang memiliki terkait izin bangunan, kesesuaian pelaksanaan dengan izin-izin. Itu DKUPP ya. Jadi mereka sampai audit kita sampai 2 kali. Akhirnya mereka keluarkan berita acara sampai yang terakhir bahwa kita pelaksanaan pembangunan itu sesuai. Jadi di sini sangat banyak gangguan-gangguan dari mereka, sehingga jemaat kita di sektor-sektor juga merasa khawatir apakah pembangunan ini bisa berjalan terus atau tidak. Salah satu contoh, ada yang mengatakan dari pihak mereka, ini akan dibongkar, setelah dikerjakan akan dibongkar, sehingga jemaat selama 1,5 tahun itu tidak sepenuh hati, ragu-ragu mendukung pembangunan ini, khususnya menyangkut masalah sumbangan dari sisi materi ya. Jadi itu yang menjadi perjuangan kita saat itu, bagaimana kita membangun gereja dengan sepenuh hati sehingga hasilnya itu betul-betul maksimal dan dilihat oleh jemaat. Kalau hasilnya maksimal, kemudian jemaat melihat, tentu mereka juga akan terdorong untuk memberikan bantuan ya. Jadi disinilah banyak terjadi gejolak ya, gangguan segala macam, sehingga kita berusaha bekerja keras bagaimana caranya supaya pelaksanaan pembangunan ini tetap berjalan. Jadi memang nyata bahwa di bawah kepemimpinan Pendeta Saragi ya, jemaat itu betul-betul yakin dan percaya dengan pelaksanaan pembangunan ini, bahwa bukti dukungan jemaat, kepercayaan jemaat itu bisa kita lihat dalam contoh seperti pesta pembangunan ya. Dalam 1 hari kita bisa mengumpulkan 1,2 miliar ya. Itu uang jemaat sendiri. Ini merupakan bentuk kepercayaan jemaat terhadap figur Pendeta Saragi, pelayanannya, atas pelayanannya juga pelaksanaan pembangunan.
Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa kita jemaat 5.500 lebih kurang 5.500 jiwa itu nyata melihat hasil kerja Pendeta Saragi dalam bentuk pelayanannya di gereja kita ini. Jadi itulah puji Tuhan, pembangunan gereja kita itu tidak pernah terhenti. Apapun yang mereka lakukan, pembangunan tetap berjalan sampai kondisi saat ini yang kita bisa sudah gunakan bersama-sama seluruh bagian dari gedung gereja ini. Kira-kira itu dasar pertimbangan perubahan gambar dan pelaksanaan pembangunan saat itu, ya. Itu di poin kedua. Nah, dari situ kemudian berlanjut lagi masalah turunnya SK mutasi, surat peringatan hingga SK skorsing Pendeta Gideon Saragi. Ya, dalam proses pelaksanaan pembangunan ini kemudian secara tiba-tiba turunlah SK mutasi, dan tidak hanya sekedar SK mutasi yang disampaikan, tapi berikut desakan agar segera berangkat. Ya, kebetulan saat itu tukar change dari Bengkulu ke Cibinong, Cibinong ke Bengkulu. Jadi di saat itu banyak desakan agar segera ditindaklanjutin. Tapi karena kondisi kita saat itu betul-betul membutuhkan figur Pendeta Saragi, sehingga kita mencoba untuk mempertahankannya, ya. Apalagi saat itu masa jabatan Pendeta Saragi juga belum nyampe 2 tahun. Jadi hal yang wajar saya kira kita jemaat sebagai anak meminta tolong ke orang tuanya, ya, ke Eporus saat itu, ya, ke PR Raja, minta tolong supaya ditunda dulu, jangan didesak dulu untuk pindah, karena memang kita butuh figur Pendeta Saragi. Saat itu saya mewakili jemaat, saya bertemu langsung dengan Eporus saat itu, ya, Eporus yang lama, ya. Saya di sini sampaikan Eporus sebagai oknumnya, ya, atau personil orangnya, ya, bukan Eporus sebagai jabatan yang sakral itu, ya. Saya bicara orangnya. Saat itu saya ketemu dengan Eporus, ya, Pendeta Darwin Lumban Tobing. Saya menyampaikan supaya ini ditunda dulu karena kita masih butuh. Salah satu contoh yang menjadi persoalan bagi kita saat itu, saya kasih gambaran, telah berjalan pinjaman lunak, ya, dari jemaat kita. Secara data di atas kertas itu sudah terkumpul 1,2 miliar, ya. Namun dengan adanya SK ini jemaat yang sudah bersedia itu ragu-ragu, akhirnya mundur. Jadi total angka 1,2 miliar itu yang terpenuhi hanya sekitar 280 jutaan saat itu. Selebihnya mundur karena ragu-ragu. Karena SK pendeta ini kira-kira satu bentuk efek, ya, dari SK ini. Jadi saya jelaskan, kemudian saya minta ke Eporus untuk mengirimkan utusannya saat itu, ya, untuk datang ke Cibinong untuk berdialog, melihat situasi bahwa kita memang membutuhkan figur Pendeta Saragi, paling tidak sampai selesai pembangunan gereja kita, kira-kira itu. Tapi disinilah satu juga awal persoalan dengan pihak Raja, ya, karena memang nyata di situ melalui Pendeta Robert Hutapea saat itu meminta uang sebesar 1 miliar ke saya dengan tujuan untuk bantuan pembangunan museum HKBP yang ada di Semenare. Jadi pembicaraan seperti itu agar bisa SK ini ditunda, ya, kita bantu 1 miliar untuk pembangunan museum saat itu. Jadi itu nyata dan disampaikan oleh Pendeta Robert Hutapea saat itu kepada saya di hadapan Eporus saat itu. Jadi itu saya jawab bahwa saya tidak punya kapasitas untuk memutuskan itu. Walaupun dengan dalam kondisi kaget, ya, tapi itu yang terjadi, ya.
Nah, kemudian singkat cerita saat itu belum ada keputusan ya. Yang ada bahwa Pendeta Robert Hotapea meminta 1 miliar ya atas perintah Eporus untuk bantuan museum. Dan ketika kembali ke Cibinong, ini saya laporkan ke jemaat yang lain saat itu. Ya, saya kumpulkan para orang tua kita, saya jelaskan bahwa hasil pertemuan, ya saya jelaskan termasuk masalah permintaan 1 miliar. Saat itu saya bikin berupa 1 lembar tulisan, saya bagi kepada jemaat, kemudian saya jelaskan satu persatu. Dan di luar perkiraan saya, apalagi Pendeta Saragi, ternyata tulisan saya itu dimuat salah satu jemaat di FB HKBP, ya, sehingga ini menjadi rame bahwa Eporus melalui Pendeta Robert Hotapea meminta 1 miliar kepada jemaat HKBP Cibinong. Kira-kira itu yang diposting, surat saya dilampirkan, menjadi viral saat itu, ya. Jadi kemudian saat itu juga beberapa hari kemudian istri Eporus atas nama saat itu di FB ya, akun FB-nya Anta Borusiahan melakukan bantahan berupa satu postingan juga bahwa betul ada pembicaraan 1 miliar, tapi bukan permintaan sumbangan, melainkan berupa semacam sogokan. Jadi kita berupaya untuk menyogok Eporus dengan uang 1 miliar untuk membatalkan SK. Kira-kira itu postingan dari istri Eporus. Dan selanjutnya saya bikin bantahan lagi, saya jelaskan sedetail mungkin kronologis menyangkut pertemuan saya dengan Eporus saat itu di seminar. Nah, di sini kenapa saya katakan ini menjadi salah satu persoalan baru, karena di situ muncul bentuk kemarahan Eporus ya terhadap Pendeta Saragi khususnya, yang memang terkesan seolah-olah penyampaian informasi ini atas perintah Pendeta Saragi, padahal bukan ya. Ini atas inisiatif salah satu jemaat kita. Nah, apa bentuk kemarahan itu? Akhirnya Eporus mengeluarkan surat peringatan kepada Pendeta Saragi dengan dasar bahwa Pendeta Saragi tidak menjalankan SK itu. Jadi SP1, SP2, SP3 kemudian langsung skorsing. Jadi itu beruntun ya. SK itu beruntun ya. Jadi itu bentuk kemarahan Eporus itu di situ. Hal yang tidak wajar. Di HKBP ratusan SK yang bermasalah yang tidak ditindaklanjutin, segera ditindaklanjutin. Salah satu contoh ya pendeta kita, seperti Pendeta Inang Boru Silalahi, SK-nya sudah turun 3 tahun, harusnya pindah ke Bali, tapi tidak dilaksanakan, ya nggak masalah. Demikian juga Pendeta Tambunan, SK turun sudah 1 tahun untuk ke Kalimantan, tidak dijalankan juga tidak masalah. Tapi kenapa Pendeta Saragi terus ditekan melalui SP1, 2, 3, skorsing? Nah, di situ karena ada kemarahan dari Eporus menyangkut terbuka ke publik, menyangkut permintaan uang 1 miliar. Nah, kemudian mulailah muncul persoalan baru antara kita dengan pihak pusat ya. Kita mengirimkan utusan, kita galang tanda tangan 1616 tanda tangan ya. Sebenarnya ini jumlah tanda tangan yang cukup besar untuk meminta dukungan ya. Artinya bahwa 1616 jemaat ini meminta kepada Eporus untuk menunda SK Pendeta Saragi, karena memang kita di sini kondisi sangat goyang ya, banyak gangguan. Pembangunan itu setiap saat bisa diganggu, terus digoncang-goncang, karena target mereka bagaimana caranya supaya gereja ini, pembangunan gereja ini dihentikan, bila perlu disegel, kira-kira itu. Jadi saat kita mengirimkan utusan 2 kali ya, perwakilan kita kirim utusan ke PR Raja, tapi pihak pusat itu tidak peduli ya, tidak menanggapi sama sekali permohonan kita. Bahkan justru itu tadi
SK, surat peringatan, skorsing itu justru yang kita dapatkan, bukannya solusi atau apa, tapi itu yang kita dapatkan. Kira-kira itu awal persoalan antara kita dengan pihak raja, ya. Memang info di luar itu memang menjadi melenceng, ya. Artinya begini, terkesan seolah-olah persoalan HKBP Cibinong itu persoalan pendeta, bahwa pendeta kita ini pendeta pembangkang yang tidak mau melaksanakan perintah Eporus berupa SK itu. Padahal sebenarnya itu hanya akibat saja. Persoalan mendasar adalah itu tadi, bagaimana pendeta Saragi mempertahankan kepentingan jemaat, tidak mau menerima begitu aja hasil kerja panitia pembangunan, sehingga muncul ketidaksukaan atau kebencian terhadap pendeta Saragi ini, khususnya dari panitia pembangunan yang lama. Jadi di sini betul-betul kita rasakan bagaimana sanksi dari Eporus ini yang betul-betul membuat kita jadi sangat sulit, ya. Salah satu contoh, rekening bank kita diblok, ya. Kemudian hak kita sebagai warga negara untuk memperoleh hak catatan sipil juga diblok, tidak bisa dikeluarkan karena memang atas surat edaran yang dilakukan oleh pihak pusat ke instansi terkait, kemudian sampai ke tingkat kelurahan. Itu disampaikan bahwa pendeta Saragi itu tidak berhak sebagai pimpinan HKBP Cibinong, kira-kira itu. Jadi saya juga heran, ya, itu pernah saya bilang, pemimpin HKBP itu ternyata sudah bergeser, tidak lagi sebagai pemimpin spiritual keagamaan, ya, pemimpin Huria Kristen Batak Protestan yang seharusnya menebar kasih, ya. Jadi itu ternyata sudah bergeser. Jadi sekarang Eporus itu hanya sekedar pemimpin manajemen HKBP yang tidak perlu menebar kasih, hanya menekankan aturan-peraturan, tidak ikut aturan, tidak ikut peraturan, beri sanksi. Saya kira itu, jadi tidak perlu kasih, saya kira itu yang kita terima, karena Eporus membiarkan, ya, termasuk Eporus yang baru sekarang, itu membiarkan. Jadi nyata bahwa pihak pusat tidak hanya menghukum pendeta Saragi, tetapi juga menghukum seluruh jemaat HKBP Cibinong. Kita 1.360 KK, ya, lebih kurang 5.600 jiwa. Jadi ini hal yang tidak adil yang kita rasakan.